Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para jamaah, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan bahasan kita dari kitab Sahih Al-Bukhari dan kita masih dalam bab-bab berkaitan tentang sutrah dalam salat. Ya, telah kita bahas ada khilaf di kalangan para ulama tentang apakah memutuskan salat jika seorang sedang salat kemudian dilewati oleh wanita yang sudah balik atau dilewati oleh himar atau dilewati oleh anjing hitam, ya. Maka ada yang mengatakan salat terputus dan jumhur mengatakan tidak, ya. Jumhur mengatakan tidak, kalaupun dilewati oleh tiga hal tersebut maka hanya mengurangi pahala, ya. Adapun Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau telah berpendapat bahwasanya tidak ada yang bahwasanya wanita tidak memutuskan salat seseorang. Wanita tidak memutuskan salat seseorang dan beliau berdalil dengan kondisi beliau ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang salat. Maka beliau berada di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau dalam kondisi horizontal, kemudian Aisyah radhiyallahu anha keluar pelan-pelan, ya. Keluar pelan-pelan kemudian lewat di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Tentu ini pendapat Aisyah radhiyallahu anha dan ini dipilih oleh banyak ulama. Tentu ada perselisihan dalam hal ini. Sebagian mengatakan bahwasanya Aisyah beda antara di depan orang, beda antara orang yang duduk di depan atau yang diam di depan dengan orang yang lewat, yang dikatakan bahwasanya hukumnya adalah membatalkan salat jika lewat. Sementara Aisyah dalam kondisi tidak lewat tapi hanya sekedar tidur di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun dibantah lagi yang mengatakan bahwasanya Aisyah dia bukannya tidur, setelah dia tidur kemudian dia lewat depan Nabi, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah kemudian dia keluar pelan-pelan. Nah, sehingga tetap saja ada gerakan melewati depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala kulli hal ini masalah khilafiyah. Seorang berusaha ketika salat tidak dilewati oleh wanita maupun himar maupun anjing hitam. Baik, kita lanjutkan bab berikutnya, babun idza hamala jariyatan saghiratan ala unuqihi fi shalat. Bab tentang jika seorang sedang salat kemudian dia membawa anak kecil, ya, di atas lehernya dalam salat, ya. Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Amir bin Abdullah ibn Zubair an Amr bin Sulaim Az-Zuraqi an Abi Qatadah Al-Ansari, dari sahabat Abu Qatadah Al-Ansari, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli wa huwa hamilu Umamah bint Zainab binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW salat sambil menggendong Umamah. Umamah adalah cucunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umamah binta Zainab, yang dia merupakan putri daripada Zainab, yang Zainab adalah bintu Rasulillah. Zainab adalah putri Rasulullah SAW. Jadi Umamah adalah cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wali Abil As bin Rabi'ah bin Abdi Syams, yang Umamah ini merupakan anak dari pernikahan antara Zainab bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Abul As bin Rabi'ah bin Abdi Syams. Dan kita sudah pernah sampaikan dalam pengajian yang lain bahwasanya Abul As radhiyallahu anhu, ya, beliau masuk Islam belakangan, ya. Beliau masuk Islam belakangan dan beliau adalah ponakannya Khadijah. Abul As ibunya adalah Halah bintu Khuwailid. Halah bintu Khuwailid, saudari Khadijah. Khadijah namanya Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu taala anha. Dia punya saudari namanya Halah bintu Khuwailid radhiyallahu taala anha, ya. Yang kalau Halah datang masuk ke rumah Nabi mengucapkan salam, maka Nabi ingat akan Khadijah karena suara Halah bintu Khuwailid mirip dengan suara Khadijah bintu Khuwailid. Nah, jadi Abul As inilah keponakan Khadijah, yang Khadijah ingin agar keponakannya Abul As ini menikah dengan Zainab. Dari pernikahan tersebut lahirlah cucu Nabi namanya Umamah bintu Abil As, ya, bintu Abil As, ya. Tentu Nabi sangat sayang kepada cucunya. Fa idza sajada wada'aha. Dan Nabi salat sambil gendong
Umamah bintu Zainab. Fa idza sajada wada'aha. Ketika Nabi sujud, Nabi letakkan. Dalam sebagian riwayat, fa idza raka'a, kalau Nabi rukuk, Nabi letakkan itu anak. Wa idza qama hamalaha, kalau Nabi berdiri, Nabi gendong lagi. Di sini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Ikhwan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini menjelaskan tentang bolehnya seorang salat sambil membawa anak, ya. Dan ini dipraktikkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau sangat menyayangi cucunya, ya, Umamah bintu Zainab, ya. Kenapa dikatakan dalam hadis ini Umamah bintu Zainab? Harusnya Umamah bintu Abil As karena bapaknya Abul As. Tapi ini disebabkan kepada ibunya Zainab. Disebutkan ketika kejadian ini Abul As belum masuk Islam. Lalu dia masuk Islam belakangan. Ketika dia istrinya Zainab masuk Islam, Abul As belum masuk Islam dan akhirnya dia berpisah dengan Zainab. Sampai akhirnya setelah kalau tidak salah sekitar tahun 8 Hijriah, ya, baru kemudian dia masuk Islam. Jadi tertunda masuk Islamnya. Ya, tertunda masuk Islamnya, baru kemudian dia kembali lagi bersama Zainab. Tapi mereka terpisahkan sehingga Umamah dinisbahkan kepada ibunya. Pertama karena bapaknya belum masuk Islam ketika kejadian Rasulullah SAW sambil mengangkat Umamah ini, Abul As belum masuk Islam. Yang kedua, nasab daripada Zainab tentu lebih mulia, ya. Makanya setelah disebutkan wa huwa hamilu, Rasulullah SAW sambil menggendong Umamah bintu Zainab. Setelah itu wali Abil As, dan dia juga anaknya Abul As bin Rabi'ah. Sebagian ulama mengatakan Abul As bin Rabi', ya. Ada yang mengatakan ini nisbah kepada kakeknya karena Abul As namanya Abul As bin Rabi' ibn Rabi'ah, ya. Dan ini biasa dalam nama-nama Arab, terkadang dinisbahkan langsung ke kakeknya, langsung ke kakek selanjutnya, dan itu boleh-boleh saja. Taib, apa sisi pendalilan? Kita ingin tahu apa sisi pendalilan Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala tentang hadis ini. Kenapa dibawa dalam bab sutrah? Dalam bab sutrah. Intinya sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Al-Mulaqin rahimahullahu taala, ya, bahwasanya dan dijelaskan oleh dinukil dari Ibnu Battal rahimahullahu taala, beliau berkata, adkhala Al-Bukhari hadzal hadits huna هذا الحديث هنا ليدل أن حمل المصلي الجارية على الأنق لا يضر صلاته لأن حملها أشد من مرورها بين يديه فلما لم يضر حملها كذلك لا يضر مرورها. Kata beliau, kenapa Imam Bukhari membawakan hadis ini dalam masalah sutrah? Karena seorang yang sedang sholat kemudian dia menggendong seorang anak, ya, di atas lehernya, ini tidak mengganggu salatnya, ya. Dan bahwasanya menggendong itu lebih berat lebih parah daripada sekedar anak itu lewat. Karena kalau Nabi gendong kemungkinan dia bisa lewat, dia bisa muter-muter di Nabi, ya. Tapi dia masih kecil. Anak ini masih kecil, ya. Maka lewatnya anak tersebut, ya, tidak mengapa, ya. Tidak beri mudarat kepada salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi membab kias, ya. Kalau gendong aja tidak mengapa, balik di depan, taruh lagi, angkat lagi, ya. Apalagi anak itu hanya sekedar lewat. Tapi ini anak kecil, tidak jadi masalah, ya. Kalau memang bisa tidak melewat depan kita lebih baik, ya. Tetapi kalau ada keperluan harus menggendongnya maka tidak jadi masalah, dan ini keringanan dari syariat sebagaimana dipraktikkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini semua menunjukkan bahwasanya rahmat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sambil bawa anak. Dan ini menunjukkan bolehnya kita salat bawa anak, ya. Dan dalam beberapa hadis Rasulullah SAW pernah menggendong Umamah bintu Abil As. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah salat kemudian dia dinaiki lehernya ketika sedang sujud, dinaiki oleh Hasan atau Husain, atau dinaiki oleh Hasan sambil menjadikan Nabi kakeknya seperti kuda-kudaan sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam memperpanjang salatnya. Sampai sebagian sahabat perawi dia angkat kepalanya, kok enggak bangkit-bangkit dari sujud, dia angkat, ternyata dia lihat Nabi sedang ada anak kecil naik di atasnya. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, innaka atalta sujudak, engkau telah memperlama sujudmu, ya. Innaka qad sajadta sajdatan atalta fiha." Kau telah melakukan sujud yang panjang di situ, ya.
Hal uhiya ilaika, ya. Apakah ada wahyu yang turun kepada engkau, am hadatsa syai' atau sesuatu yang telah terjadi? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu dzalika lam yakun, tidak terjadi apa-apa, walakin ibni hadza irtahalani, tapi cucuku ini tadi dia menjadikan aku kuda-kudaan. Fakarihtu an uajjilahu hatta yaqdi hajatahu, maka aku enggan untuk menyuruh dia segera turun dari leherku sampai dia menyelesaikan kesenangannya, ya. Jadi Nabi biarkan Hasan naik di atas. Nabi sedang sujud, dia naik di atas lehernya, kemudian jadikan Nabi sebagai kuda-kudaan. Nabi biarin aja. Saya para sahabat ikut sujud lama gara-gara Nabi sujud lama. Jadi bahwasanya seorang boleh sholat bawa anak-anak. Tetapi dengan syarat. Boleh bawa anak-anak ke masjid dengan syarat. Yang pertama, anak-anak tersebut tidak mengganggu, ya, tidak mengganggu. Artinya dia bisa kontrol itu anak kalau dia masih kecil, maksudnya dia bisa gendong, dia bisa letakkan, dia bisa gendong sehingga anak tersebut tidak membuat kekacauan dan mengganggu orang-orang sholat kalau dia masih kecil. Kalau dia sudah bisa berjalan, jangan sampai dia lari sana lari sini. Kalau anak-anak tersebut bisa dikontrol, maka tidak apa-apa dibawa dalam masjid. Apalagi sudah bisa diomongin, ya. Sebelum sampai masjid dari rumah kita omongin, jangan begini, jangan begitu, jangan begini. Kemudian kita sholatkan, berdirikan dia di samping kita agar dia tidak berdiri dengan kelompok anak-anak. Karena kalau anak kalau kita biarkan di belakang, dia akan ngumpul sama anak yang lain, dia ngobrol. Akhirnya sering terjadi sedemikian. Bapaknya suruh sholat di samping dia. Bapaknya bawa dia dan dia suruh anaknya suruh sholat di samping bapaknya agar bisa terkontrol, ya. Bisa terkontrol. Namun bukan berarti kita jangan salah pahami sunnah sholat bawa anak, enggak, ya. Karena Nabi SAW hanya sesekali membawa Umamah atau Hasan naik di atas pundaknya. Bukan kebiasaan Nabi SAW bawa anak-anak. Bukan kebiasaan Nabi SAW bawa anak-anak. Tapi boleh kalau ada keperluan, seorang mau keluar rumah, anaknya nangis, tidak mau ditinggalkan, kita bawa, tapi kita kasih tahu jangan sholat, jangan ribut, ya. Kita beritahu. Ketika anak yang dibawa ternyata tidak bisa dikontrol, teriak sana, teriak sini, menangis sana, menangis sini, cari bapaknya, ya. Bingung kalau sudah sujud, bingung, ya. Mana bapaknya sampai nangis, ini kejadian juga, ya. Maka jangan dibawa ke masjid. Karena benar kita bawa anak kita ada kemaslahatan. Tetapi kemaslahatan umum lebih dahulukan daripada kemaslahatan pribadi. Dengan kita bawa anak ke masjid, kita dapat kemaslahatan pribadi. Tapi dengan ributnya sang anak, menangisnya sang anak, mengganggu sholat semua orang. Mengganggu sholat semua orang. Ya, kecuali darurat, ya. Kadang-kadang seperti itu. Sudah kita kontrol, tahu-tahu dia nangis, tidak kita duga. Ini lain cerita. Makanya Nabi SAW pernah sholat juga, kemudian fasami abuka as-sabi. Maka Nabi dengar ada anak yang menangis, maka Nabi pun mempercepat sholatnya. Karena Nabi kasihan dengan ibunya. Jangan sampai ibu jadi khawatir Nabi sholat lama, khawatir ibunya anaknya nangis, nggak kuat, maka Nabi percepat sholatnya. Ya, agar para jamaah tidak terlalu terganggu, dan sang ibu juga kasihan sholat lama dalam kondisi anaknya sedang menangis. Tapi ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Pertama, yang penting tadi bahwasanya anak-anak kalau lewat depan kita tidak membatalkan salat, ya. Yang khilaf kalau seorang wanita yang sudah dewasa. Adapun yang belum dewasa, kalau ada asalnya jangan lewat depan salat, apapun jangan salat kalau bisa. Makanya saya sebutkan Nabi SAW ketika sedang salat tiba-tiba ada kambing melewat, Nabi maju biar kambing lewat di belakang. Tapi kalau ada keperluan tertentu seperti ini, harus gendong anak taruh depan, angkat lagi, sehingga seakan-akan bisa jadi anak tersebut jalan, maka ini tidak jadi masalah karena ada keperluan dan dia bukan wanita dewasa. Yang kedua, ini jadi permasalahan membingungkan sebagian fuqaha karena zahir hadis ini Nabi SAW melakukan gerakan berulang-ulang. Fa idza raka'a wa sajada wada'aha. Kalau Nabi rukuk sujud Nabi letakkan. Kemudian fa idza qama, kalau Rasulullah SAW berdiri Rasulullah SAW angkat lagi. Hamalaha, Rasulullah angkat. Rasulullah angkat dan angkat, mungkin pegang, mungkin satu tangan, bagaimana. Tidak akan salat sempurna seperti ini. Karena dia harus megang. Ini gerakan yang tidak sesuai dengan gerakan salat. Dan ini berulang-ulang, setiap rakaat begitu, setiap rukuk letak, kemudian angkat lagi. Kalau itu disebutnya dalam sebagian riwayat salat duha atau salat asar. Sehingga sebagian ulama berusaha mentakwil, mereka mengatakan salat sunnah. Ya. Dan kita punya kaidah yuktafar li salati sunnah ma la yuktafar fi salati sunnah ma la yuktafar fi nafl ma la yuktafar fil fardhah. Banyak perkara-perkara di sunnah yang dimaafkan, yang tidak dimaafkan untuk salat wajib. Contohnya salat sunnah boleh duduk, ya, meskipun mampu berdiri boleh duduk. Dan salat sunnah bisa tidak menghadap kiblat, ya, apalagi dalam perjalanan safar,
Ya, berbeda dengan salat wajib. Ya, namun ternyata mereka menyatakan ini Nabi sedang salat sunnah, ini dibantah oleh para ulama. Karena datang dalam riwayat Nabi sedang salat zuhur atau asar. Jadi Nabi sedang jadi imam. Ketika menggendong Umamah, Nabi sedang menjadi imam. Dan dia melakukan gerakan-gerakan yang banyak tersebut. Ya, yang berarti salat ini adalah salat fardu. Ya, sebagian mereka mengatakan bukan Nabi yang bergerak tapi sang bayi, seperti perkataan Al-Khattabi. Al-Khattabi rahimahullahu taala dari mazhab Syafi'i, ulama hadis ya, yang punya syarah Sunan Abi Daud ya. Beliau mengatakan bahwasanya ini anak Umamah bintu Abil As, dia yang nempel ke Nabi. Dia yang naik ke Nabi, dia yang turun dari Nabi. Namun dibantah oleh para ulama. An-Nawawi rahimahullah membantah, Nabi mengatakan ini pendapat yang batil. Karena lafal hadis jelas, Nabi yang meletakkan, Nabi yang mengangkat. Jadi Nabi yang bergerak. Nabi yang bergerak. Intinya, gerakan-gerakan seperti ini adalah gerakan-gerakan karena kebutuhan, ini tidak jadi masalah dan tidak membatalkan salat, terutama gerakan yang banyak tersebut tidak berturut-turut. Para ulama khilaf kapan gerakan membatalkan salat. Mereka mengatakan gerakan yang banyak yang berturut-turut mutataliyah. Kali ini enggak kan, Nabi rukuk dulu taruh, ada gerakan tapi diam dulu tumanina. Kemudian rukuk, kemudian bangkit, kemudian sujud, mau berdiri lagi, angkat lagi. Jadi gerakannya terpisah. Tidak berturut-turut gerakan di luar salat secara banyak berturut. Kalau gerakan di luar salat yang bukan gerakan salat dia lakukan banyak dan berturut-turut, maka ini sebenarnya mengatakan salatnya batal. Salatnya batal. Banyak dan berturut-turut salatnya batal. Tapi ini kondisinya tidak demikian. Kemudian di antara faedah bahwasanya ini menunjukkan hukum asal adalah bersihnya baju anak-anak ya. Apalagi anak zaman dulu mungkin tidak pakai pampers, tidak pakai apa-apa, tapi Rasulullah gendong aja. Rasulullah gendong aja ya. Berarti hukum asal bahwasanya mereka mereka bersih. Dari situ kalau kita punya anak ya, kemudian zahirnya dia bersih dan kita tidak tahu dia bawa najis atau tidak, maka kita kembali hukum asal. Hukum asal anak tersebut bersih. Misalnya kita sudah bersihkan, kemudian kita pakaikan pampers, sudah kita anggap dia tidak najis. Kecuali kalau ternyata kita tahu benar-benar najis, maka tidak boleh kita bawa najis dalam salat kita. Tapi kalau tidak tahu dia najis atau tidak, ya tidak kelihatan ada warna kuning misalnya di pampersnya, warna tinja misalnya, atau tidak keluar bau yang menyengat, ya berarti hukum asalnya dia suci. Kita boleh salat sambil menggendongnya ya. Kalau ada keperluan, kalau enggak tentunya sebaiknya jangan. Tapi kalau ada keperluan kita gendong ya. Kita gendong. Adapun kalau kita tahu sudah ada warna kotoran di pampersnya misalnya, atau keluar bau yang menunjukkan di sini ada kotoran, maka tidak boleh, karena kita enggak boleh salat sambil bawa najis ya. Kemudian juga dalil bahwasanya tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam kasih sayang kepada anak-anak sampai dia bawa anak tersebut sampai salat di hadapan para sahabat, bawa anak tersebut. Dan ini berlaku sama dalam salat fardu atau salat fardhu atau salat sunnah, salat nafil. Ya, salat nafil itu salat sunnah. Ini juga menunjukkan bolehnya dibawa anak-anak ke dalam masjid. Ya. Dan ini perlu kesabaran bagaimana mensiasati hal tersebut. Anak-anak kita ingin bawa ke masjid agar mereka terbiasa ke masjid. Anak-anak yang kita bawa ini nanti ke depan akan menjadi anak remaja ya. Kalau mereka sejak kecil tidak kenal dengan masjid, repot nanti. Mereka akan sangat berat melangkahkan kakinya mereka ke masjid. Tapi kalau mereka sejak kecil biasa di masjid, suasana masjid, ya pasti ada sisi mudarat, mungkin mereka ribut, mungkin main-main. Sebagian masjid menyiapkan tempat main buat anak-anak. Jadi kalau orang tuanya pada sholat tarawih, anaknya taruh di tempat mainan tersebut. Ini di antara, terkadang anak tidak bisa ditinggal. Cuma suami istri, anaknya satu, mau sholat tarawih, gimana? Anaknya mau tinggal sama siapa? Dia bawa, ada resiko seperti itu ya. Intinya dicari solusi, artinya jangan ada aturan tidak boleh bawa anak ke masjid, jangan. Kita yang normal saja. Kecuali ternyata si fulan ini anaknya selalu bikin ribut, kita nasihati person, bukan kita bikin kaidah umum tidak boleh bawa anak dalam masjid, karena Nabi melakukan demikian. Ya, Nabi melakukan demikian. Kecuali tadi mudaratnya besar, anaknya ribut, bertengkar, main perang-perangan di belakang, main karate-karatean di belakang, sehingga akhirnya mengganggu jamaah salat, maka ini kita bilang jangan, karena kemaslahatan umum lebih diutamakan daripada kemaslahatan pribadi. Baik. Berikutnya babun as-salat ala firashin fihi haid. Salat di tempat tidur yang situ ada wanita haid.
Imam Bukhari berkata qala haddatsana Amr bin Zurarah qala akhbarana Hushaim an Syaibani an Abdullah bin Shaddad bin al-Had qala akhbaratni khalati Maimunah bintul Harith. Ya, berkata Maimunah bintul Harith radhiyallahu taala anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana firashi hiyala musalla Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adalah tempat tidurku di depan tempat salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Farubbama waqa'a thawbuhu alayya wa ana ala firashi. Terkadang Nabi bajunya mengenai tubuhku sementara saya sedang berada di atas tempat tidurku, mungkin di sampingnya, atau Nabi pas salat bajunya terhampar mengenai, artinya sangat dekat dengan Maimunah istrinya, ya. Dan ini tidak jadi masalah. Nabi salat dalam kondisi demikian. Demikian juga Imam Bukhari berkata qala haddatsana Abu Nu'man qala haddatsana Abdul Wahid bin Ziyad qala haddatsana Asy-Syaibani Sulaiman qala haddatsana Abdullah bin Shaddad qala sami'tu Maimunah taqul, aku mendengar Maimunah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli wa ana ila jambihi naimah. Ini memperkuat, menjelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sementara di sisinya, aku berada di sisinya dalam kondisi tidur, ya. Aku berada di sisinya dalam kondisi tidur. Fa idza sajada asabani thawbuhu. Kalau dia sujud maka bajuku mengenainya. Wa ana haid, padahal saya dalam kondisi haid. Wa zada Musaddad an Khalid qala haddatsana Sulaiman Asy-Syaibani wa ana haid. Ya, bisa jadi bajunya mengenaiku ketika dia rukuk atau sujud sementara aku dalam kondisi haid. Dalam kondisi haid, ya. Ini dalil bahwasanya, ya, tidak mengapa salat di samping wanita yang sedang haid. Dan sebagian ulama memandang bahwasanya dalil bahwasanya wanita haid tidak memutuskan salat, ya. Wanita haid tidak memutuskan salat, tapi pendalilannya tidak begitu tegas, ya, karena dalam sebagian riwayat disebutkan dia di samping Nabi, bukan di depan Nabi atau lewat di depan Nabi. Jadi permasalahan kita adalah bagaimana wanita dewasa yang lewat lewat di orang yang sedang salat. Dua pendapat mengatakan batal salatnya karena ini salah satu dari tiga yang membatalkan salat, wanita haid, himar, dan anjing hitam. Jumhur mengatakan tidak. Kalaupun terjadi demikian hanya mengurangi pahala salat, tidak membatalkan. Wallahu a'lam bishawabnya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kita lanjutkan. Babun hal yakmizu ar-rajulu imra'atahu inda sujudi likay yasjud. Bab apakah seorang lelaki menyentuh istrinya ketika dia hendak sujud supaya dia bisa sujud. Supaya kita jelaskan, hadisnya sudah lewat. Rasulullah SAW kalau mau sujud maka dia menyentuh kaki Aisyah agar dilipat karena space tidak ada, sehingga Aisyah melipat kakinya sehingga Nabi bisa sujud, ya. Ini hadis telah lalu. Imam Bukhari berkata qala haddatsana Amr bin Ali qala haddatsana Yahya qala haddatsana Ubaidillah qala haddatsana Al-Qasim an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, dia berkata bi sama adaltumuna bil kalbi wal himar, sungguh buruk sikap kalian menyamakan kami para wanita dengan anjing dan himar. Laqad ra'aituni wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli, sungguh aku melihat diriku, pernah terjadi aku salat dan aku melihat diriku sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat wa ana muttaji'atun bainahu wa bainal qiblah, sementara aku berbaring, aku posisinya di antara Nabi dengan kiblat. Fa idza arada an yasjuda ghamaza rijli, ya. Kalau beliau hendak sujud, maka beliau sentuh kakiku sehingga aku lipat, seakan-akan lewat. Aku lipat sehingga Nabi punya space untuk sujud. Nabi punya space untuk sujud. Fa idza arada an yasjuda ghamaza rijlayya faqabaltuhuma. Kalau Nabi ingin sujud, Nabi sentuh kakiku, maka aku pun melipat kedua kakiku sehingga Nabi bisa sujud, ya. Ikhwan akhwat yang rahmatillah sekalian, ini dalil yang cukup kuat bahwasanya lewatnya seorang wanita di depan lelaki tidak membatalkan salat sebagaimana dipahami oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Kita sampai pada hadis yang terakhir dalam bab sutrah, ya, dalam bab sutrah. Nah, berikutnya adalah bab tentang waktu-waktu salat, ya. Bab al-mar'ah tatrahu 'anil musalli syai'an minal adza. Bab tentang seorang wanita menghilangkan dari seorang yang sedang salat sebagian kotoran. Ada kotoran di tubuh orang sedang salat, dia pindahkan, dia buang. Ya. Maksud dari hadis ini nanti kisah tentang bagaimana Nabi sedang salat kemudian diganggu. Kemudian Fatimah datang, Fatimah membersihkan kotoran dari pundak Nabi. Nabi sedang sujud. Nah, kalau Fatimah membersihkan kotoran dari pundak Nabi, ada kemungkinan Fatimah lewat depan Nabi. Nabi sedang sujud misalnya, Fatimah datang mengersih Nabi, bisa jadi Fatimah bersihkan lewat depan, apalagi posisinya di pundak, ya tentu dia bisa lewat depan Nabi dan tidak jadi masalah, ya. Ini
Ini yang mendapat sebagian ulama bahwasanya tidak, ini ada yang mengatakan sudah mansukh, enggak ada berlaku lagi bahwasanya wanita membatalkan salat khimar, tidak ada, karena Aisyah melakukan demikian atau maksudnya hanya mengurangi ya. Wallahu alam bisawab ya. Ini pendalilan. Saya bacakan hadisnya, namun saya ingin sampaikan bahwasanya dalil ini dari sisi sejarah ini terjadi ketika Nabi belum berhijrah. Ketika Nabi belum berhijrah itu di Mekah. Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Ahmad bin Ishaq As-Surmari qala haddatsana Ubaidullah bin Musa qala haddatsana Israil an Abi Ishaq an Amr bin Maimun an Abdullah qala, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu ketika di awal Islam. Qala bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'imun yusalli indal Ka'bah, ketika Rasulullah SAW sedang sujud di sisi Ka'bah. Wa jam'u Quraisyin fi majalisihim, dan orang Quraisy sedang nongkrong di tempat majelis mereka dan mereka lihat Nabi sedang salat. Idz qala qailun minhum, tiba-tiba salah seorang dari mereka berkata, dan Ibnu Mas'ud hadir ketika itu. Tiba-tiba salah seorang dari mereka berkata, ala tanzuruna ila hadzal mura'i? Tidak kalian melihat ini laki yang cari muka, maksudnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayyukum yaqumu ila jazuri ala fulan fayamidu ila farthiha wa damiha wa salaha fayaji'u bihi thumma yumhiluhu hatta idza sajada wada'ahu baina katifai. Siapakah di antara kalian yang mau pergi ke tempat pemotongan unta keluarga fulan? Ya, ini ada orang tukang cari muka ini, Muhammad ini murai cari muka. Ya, siapa yang bisa ambil kotoran di tempat penyembelihan unta yang dimiliki oleh Bani fulan atau si fulan, keluarga fulan? Fayamadu ila farthiha wa damiha, ambil itu kotorannya dan ambil darahnya, ya, wasalaha dan isi perutnya, fayaji'u bi, kemudian bawa ke sini dan tunggu, tsumma yumhiluhu, dan tunggu sampai jika Muhammad sudah sujud baru letakkan di atas pundaknya. Fan ba'atha ashqahum, maka bangkitlah orang yang paling celaka di antara mereka akan mengeksekusi ide cemerlang setan tersebut ya. Dialah Uqbah bin Abi Mu'aid. Ya, Uqbah bin Abi Mu'aid ini penjahat besar ya, yang meletakkan kotoran di atas pundak Nabi ketika Nabi sedang sujud. Falamma sajada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wada'a baina yadihi, maka dia pergi, dia ambil, dan Nabi salatnya lama, dia pulang ke tempat fulan tersebut, dia ambil isi kotoran unta. Kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang sujud, wada'a baina katifai, maka Nabi sedang sujud diletakkan di atas dua tulang belikat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara dua pundak. Letakkan di situ. Nabi sedang sujud. Tentu ini adalah sikap penghinaan yang luar biasa. Ya, kemudian kata Ibnu Mas'ud, wa thabata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tetap saja sujud. Nabi kalau berdiri, maka kotoran semakin tumpah di Masjidil Haram. Nabi tetap saja bertahan dan dia sujud. Fadhahiku hatta mala ba'dhum ila ba'dhin min adh-dhahik, maka mereka tertawa sampai badan mereka miring-miring saking tertawa terbahak-bahak. Lihat Nabi seperti itu. Mereka bahagia banget lihat Nabi dikerjain. Mereka bahagia Nabi sedang salat taruh kotoran sehingga Nabi tidak bisa berdiri. Nabi sujud terus lama. Fantalaqa muntaliqun ila Fatimah, maka ada orang pergi menuju Fatimah, putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya Juwairiyah, dan ini masih gadis muda, ya masih gadis remaja. Ya. Kata sebagian ulama bisa jadi yang melaporkan adalah Ibnu Mas'ud sendiri. Nabi tidak menyebutkan namanya karena yang menyaksikan peristiwa ini Ibnu Mas'ud. Jadi Nabi diletakkan, dia tidak bisa apa-apa, dia tidak punya kabilah yang bisa menolong dia. Beda kalau Abu Bakar, beda kalau Utsman, beda kalau Ali, mereka akan berusaha menolong. Tapi Ibnu Mas'ud tidak mampu. Dia tidak punya kabilah yang bisa membela dia. Ya, karena dia datang ke kota Mekah ya. Maka ada yang lapor, bisa jadi yang melapor ini adalah Ibnu Mas'ud sendiri. Dia lapor kepada Fatimah, ayahmu sedang sholat, kemudian diletakkan kotoran di atas pundaknya, ya. Fa aqbalat tas'a, maka Fatimah pun segera datang. Wa thabata Nabi sallallahu alaihi wasallam sajidan hatta alqathu anhu. Nabi tetap sujud, tidak bergeming, tetap sujud sementara putrinya datang membersihkan kotoran-kotoran dari tubuh ayahnya. Dan ini perkara yang sangat menyedihkan bagi seorang dai. Ketika gangguan tersebut tidak hanya cukup sampai pada dia, tapi berlanjut kepada anak dan istrinya. Yang diganggu Nabi SAW, tapi yang sedih putrinya Fatimah. Bagaimana dia mau tega lihat ayahnya dalam kondisi demikian? Dia kenal betul siapa ayahnya, kemudian sedang sholat, diganggu, diletakkan kotoran di atas pundaknya. Ini sangat menyedihkan Nabi, karena yang mendapat efek bukan cuma sang dai, tapi ternyata anaknya juga dapat efek. Istrinya mungkin bisa dapat efek buruk. Sementara mereka tertawa sampai tertawa terbahak-bahak sampai badan mereka miring-miring saking benar-benar terbahak-bahak dalam tertawa, tenggelam dalam tawa, bahagia dengan
kesengsaraan orang lain. Sampai akhirnya Fatimah membersihkan kotoran itu semua. Hatta alqathu anhu, semua kotoran dipindahkan. Wa aqbalat alaihim tasubbuhum. Kemudian setelah dia pindahkan kotoran dari ayahnya, dia pun menghadap kepada orang kafir, dia maki-maki orang kafir tersebut. Falamma qada Rasulullah sallallahu salat, ketika Rasulullah selesai salat, qala Rasulullah sallallahu angkat tangan. Dalam sebagian riwayat Rasulullah angkat tangan. Rasulullah berdoa dengan suara yang keras supaya didengar oleh mereka. Kata Rasulullah sallallahu, Allahumma alaika bi Quraisy, ya Allah binasakan Quraisy. Mereka orang Quraisy di situ lagi ketawa ketiwi. Mereka langsung diam mendengar doa Nabi. Allahumma alaika bi Quraisy, ya Allah hancurkan Quraisy. Allahumma alaika bi Quraisy. Ya. Subhanallah, mereka tahu berdoa di sisi Ka'bah dikabulkan dan mereka mengagungkan Ka'bah. Orang Quraisy ini bingung. Ya. Tsumma samma, menyedihkan lagi Nabi sebutkan orang Quraisy dengan nama-namanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma alaika bin Amr bin Hisham. Ya Allah binasakanlah Amr bin Hisham, maksudnya Abu Jahal. Wa Utbah bin Rabi'ah, ya Allah binasakan Utbah bin Rabi'ah. Wa Syaibah bin Rabi'ah, dan binasakanlah Syaibah bin Rabi'ah. Wal Walid bin Utbah, binasakan Walid bin Utbah. Wa Umayyah bin Khalaf yaitu majikannya Bilal. Wa Uqbah bin Abi Mu'aid yang meletakkan kotoran di atas pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Walid. Ini tokoh-tokoh yang sedang tertawa terpingkal-pingkal ketika melihat Nabi salat dan kotoran di atas pundaknya. Qala Abdullah, kata Abdullah bin Mas'ud setelah meriwayatkan di sini, beliau berkata, "Fa wallahi laqad ra'aitum sar'a yauma badrin thumma suhibu ilal qalibi badr." Sungguh demi Allah, aku telah melihat mereka seluruhnya binasa dalam perang Badar. Ya, kemudian mayat-mayat mereka digeret dimasukkan dalam sumur, yaitu sumur yang ada di Badar. Semua qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa utbi'a ashabul qalib la'nah. Sungguhnya yang masuk dalam sumur-sumur ini disusuli dengan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah dijadikan dalil bahwasanya Fatimah ketika dia membersihkan kotoran, dia pasti muter dari Nabi ke arah sini dan dia akan melewati kondisi Nabi yang sedang sujud. Tapi tidak masalah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak jadi masalah. Ini menguatkan pendapat yang mengatakan bahwasanya tidak ada sesuatu pun yang bisa memutuskan salat. Paling maksimal hanya mengurangi pahala orang yang salat. Kemudian timbul pertanyaan, kenapa Nabi mendoakan keburukan bagi mereka? Bahkan Nabi sebut nama mereka satu persatu. Allahumma alaika bi Amr bin Hisham, ya Allah binasakan Abu Jahal. Ya Allah binasakan Utbah bin Rabi'ah. Allah binasakan Syaibah bin Rabi'ah. Ya Allah binasakan Walid bin Utbah, Umayyah bin Khalaf. Rasulullah sebut nama mereka satu persatu, person demi person. Kata sebagian ulama bahwasanya kenapa Nabi melakukan demikian? Karena Nabi sudah putus asa dari iman mereka. Setelah bertahun-tahun Nabi menghadapi cara mereka dalam mensikapi sikap Nabi mengatakan ini mereka tidak bisa dapat hidayah, ya. Dan mereka terus akan bangun Islam. Maka Nabi berdoa dengan menyebut nama mereka dan mereka ketakutan. Mereka tahu bahwasanya Nabi sedang mereka zalimi dan Nabi berdoa di sisi Ka'bah, mereka ketakutan. Ketakutan. Ya. Dan akhirnya mereka tewas satu persatu dalam perang Badar. Dan ini di antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, doanya dikabulkan agar Allah binasakan orang-orang yang bejat ini, ya. Baik, demikian saja ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa taala kajian kita. Insyaallah kita belajar hadis-hadis Nabi sedikit demi sedikit, ya. Kita berusaha memahami perkataan para ulama karena kita enggak bisa paham hadis-hadis tersebut kecuali dengan perkataan para ulama. Kita baca penjelasan para ulama terhadap hadis dalam Sahih Bukhari, ya. Baik Ibnu Mulaqin, baik Ibnu Hajar, Syekh Utsaimin rahimahullah. Dan saya tugasnya hanya mentransfer apa yang saya pahami kepada antum sekalian. Kita bersabar menuntut ilmu, terutama di masa-masa seperti ini. Semoga kita termasuk dalam hadis al-ibadatu fil harji ka hijratin ilayya, ibadah di musim-musim fitnah seperti berhijrah kepadaku. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.